Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, di dalam kajian rutinitas kita ba'da salat subuh ini, sama-sama kita coba pelajari beberapa nukilan hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin, di dalam bab ke-64 dalam kitabnya, bab ke-64 di dalam kitabnya ini, yaitu beliau memberi penjudulan dengan keutamaan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang yang memperoleh kekayaannya dengan jalan yang benar dan mengalokasikannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama. Jadi di antara bab yang dijadikan judul oleh Imam Nawawi dalam pembahasan kitabnya ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ke-64, beliau mengangkat hadis-hadis nantinya yang berhubungan dengan keutamaan orang-orang kaya yang bersyukur. Dan beliau juga dalam penjudulannya ini seperti menjelaskan juga bagaimana yang dikatakan orang kaya yang bersyukur itu. Dan ini diantara kelebihan yang dimiliki oleh kitab beliau ini. Ketika kita lihat daftar isi yang beliau tulis, judul-judul beliau itu nampak di situ bagaikan sebuah kesimpulan yang datang dari beliau di saat nantinya membahas dari hadis-hadis Nabi yang beliau nukilkan itu sendiri. Jadi ketika beliau memberikan sebuah penjudulan di dalam kitabnya beliau ini, nampak di situ bagaikan sebuah kesimpulan dari hadis yang akan beliau angkat. Seperti barusan misalnya beliau menyampaikan keutamaan orang kaya yang bersyukur, yaitu. Jadi dari judul saja sudah ada penjelasannya. Dan kita akan tahu arah kemana yang akan dibawa oleh Imam Nawawi dalam pembahasannya ini, ketika beliau nantinya membahas hadis-hadis tentang tema yang beliau angkat itu sendiri, yaitu ketika beliau mengatakan yaitu orang-orang yang memperoleh kekayaan dengan jalan yang benar. Jadi seakan-akan sekali lagi beliau ingin menjelaskan, memaknai, memahamkan kita bagaimana yang dikatakan orang kaya itu yang bersyukur kepada Allah, yaitu orang yang memperoleh kekayaan dengan jalan yang benar. Karena ada nanti orang kaya tapi dia tidak mendapatkan harta dengan jalan yang benar, ini. Kemudian tidak hanya sampai di situ, mereka juga adalah orang-orang yang nantinya ketika telah mendapatkan harta kekayaannya dengan cara yang benar, juga terdorong untuk mengalokasikan dana yang telah ataupun harta yang telah Allah berikan kepadanya itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama Allah. Dalam artian yang lain mungkin dia akan pergunakan di jalan Allah, fisabilillah. Jadi dia dapati dengan cara yang benar, dan dia juga akan menempatkan hartanya itu pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, serta menunaikan hak-hak yang wajib dalam hal tersebut, baik aktif maupun pasif. Yaitu dalam hal ini ada penjelasan dari Imam Nawawi. Pertama adalah memperolehnya dengan jalan yang benar oleh syariat yang selamat dari kecurangan, tipu daya, meminta-minta, dan mengharapkan kekayaan orang lain. Ini pertama beliau ingin memukaddimahi pembahasannya dengan menjelaskan bagaimana dikatakan dengan orang kaya yang bersyukur, yaitu orang yang memperoleh hartanya dengan jalan yang benar, yang dibenarkan oleh syariah. Tidak hanya sekedar benar, karena benar hari ini benar menurut kita mungkin. Tapi kalau kita tanyakan kepada orang-orang, ternyata enggak benar.
di situ ada syubhatnya, di situ ada manipulasinya, di situ mungkin ada banyak kecurangan-kecurangannya. Maka kita harus pastikan benar ini adalah benar menurut syariat. Kemudian bagaimana menurut syariat itu dikatakan benar menurut syariat? Yaitu yang selamat dari kecurangan. Karena banyak hari ini juga kita lihat orang-orang yang sudah memperoleh kekayaan yang begitu luar biasa, tapi didapati dengan hasil kecurangan. Kecurangan di sini sebenarnya bahasa kerennya mungkin hari ini ya, korupsi, kan curang. Korupsi, ya, sogok menyogok dan lain sebagainya, ini dari hasil curang. Tipu daya, ya, seperti mengurangi timbangan misalnya di saat berdagang dan lain sebagainya, ya. Dari jenis-jenis tipu daya yang ada hari ini. Karena apalagi hari ini di zaman modern ini banyak tipu daya yang bersifat modernis, ya, yang terkadang kita tidak tahu bahwa itu bahagian pada tipu daya. Kemudian mengharapkan kekayaan orang lain, dia kaya tapi dari mengharap kekayaan orang lain dengan cara yang tidak sehat, seperti misalnya membunuh orang tua kandungnya untuk mendapatkan warisan misalnya, ataupun dia mengambil warisan yang telah diwariskan oleh orang tuanya kepada saudara kandungnya. Dia merasa iri karena lebih banyak, mungkin saudara kandungnya ini lebih banyak didapatkan dari warisan itu. Maka dia juga tega terkadang meracuni, membunuh, mengambil paksa harta saudara kandungnya ini, apakah dari kakak ataupun dari abangnya misalnya. Sehingga dia menjadi orang kaya, tapi kayanya dari merampas harta orang lain. Ya, ini berarti bukan yang dibenarkan oleh syariat. Dari itu, pertama yang dikatakan orang kaya yang bersyukur itulah orang kaya yang memperoleh harta dengan cara yang benar, yang sesuai dengan syariat. Kemudian bagaimana dikatakan orang kaya yang bersyukur? Imam Nawawi juga memukaddimahi pembahasan ini dengan memberi penjelasan kedua, yaitu memberikan hak kepada empunya, baik kepada keluarga maupun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya ataupun tanggungannya, dengan tidak berlebih-lebihan, sombong dan kikir. Mengeluarkan zakat misalnya, zakat yang wajib, dan bersedekah di jalan kebaikan, karena pada harta itu terdapat hak lain dari selain zakat, tidak hanya zakat. Kemudian membelanjakannya untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena ada sebagian orang yang mencari harta dengan cara yang halal. Nah ini, ada orang memperoleh harta dari sumber yang haram dengan cara yang halal, namun dia nanti bisa membelanjakan hartanya itu untuk hal-hal yang diharamkan. Ya, makanya ini juga tidak dikatakan orang kaya yang bersyukur. Jadi di sini ada 3 jabaran yang dimaksud dengan orang kaya yang bersyukur, yang nanti kalau dia sudah memiliki sifat ini ataupun kepribadian ini, baru nanti kita akan jelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan orang yang sudah memiliki pribadi yang seperti ini. Ya, ini nanti kita akan coba jelaskan apa keutamaan mereka. Namun sebelumnya kita harus pastikan dulu, kita harus perjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hamba Allah orang kaya yang bersyukur itu. Pertama adalah orang yang memperoleh hartanya dengan cara yang benar, yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, setelah itu dia mengalokasikan dana, harta, kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Dia berinfak di jalan Allah, bukan hanya kepada orang, tapi terkadang kepada hal-hal yang lain juga, yang intinya pada jalan Allah. Nah, dan juga yang ketiga adalah dia membelanjakannya, mempergunakan hartanya ya untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Dia tidak membeli misalnya khamar, tidak beli sabu-sabu misalnya. Dia tidak membeli kalau pakaian-pakaian yang dilarang oleh syariat bagi kita perempuan misalnya. Dia ketika memiliki harta tidak digunakan untuk membelanja sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini baru dikatakan orang kaya yang pandai bersyukur. Nah, baru sekarang kita akan coba sampaikan ya keutamaan mereka ini. Keutamaan siapa saja yang mereka ini Allah berikan kekayaan yang dia pandai bersyukur dengan kekayaan itu. Nah, kita coba bahas mukaddimah pembahasan hadis ini dengan menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Laili ayat ke-5 sampai ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, di sini Allah mengangkat ayat tentang keutamaan mereka yang suka memberi infak. Yang mereka itu orang-orang kaya yang tampil memberi bantuan ya, di jalan Allah. Apa kata Allah? Sedangkan ya, mereka-mereka yang a'ta wattaqa, yang memberi infak, yang memberi sedekah, wattaqa, dan juga mereka bertakwa kepada Allah. Jadi infak, namun infak yang diberikan itu atas dasar takwa. Bukan hanya sekedar dia memang orang yang ya sekedar bersosial saja. Namun sosial yang dia lakukan ini memang atas dasar takwa kepada Allah. Karena banyak hari ini bersosial tapi dia bukan orang bertakwa. Banyak orang berinfak membantu kaum muslimin yang kurang mampu, yang terkena musibah misalnya. Banyak kalau kita lihat, kita perhatikan hari ini bermunculan kelompok-kelompok, instansi-instansi, ormas OKP misalnya, ataupun atas nama individu-individu yang mereka tampil memberi bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun kalau kita lihat pribadi mereka bukan pribadi orang bertakwa. Ini tidak termasuk dari ayat ini. Enggak termasuk dari golongan ayat ini yang dimaksud oleh Allah dalam surat ini ataupun dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Allah kawinkan ya yang namanya berinfak dengan takwa. Jadi enggak boleh lepas. Jadi orang yang berinfak ini harus dasar takwa, harus pribadi-pribadi yang memang pribadi yang bertakwa. Yaitu dia juga menegakkan sholat 5 waktu misalnya. Dia adalah pribadi-pribadi yang juga konsisten menjaga, beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Bukan hanya saja berinfak, banyak amalan-amalan yang lain juga dia jaga. Nah, maka kalau ada orang yang seperti ini, wasaddaqa bil husna, dan dia ketika berinfak dengan keyakinan, atas dasar keyakinan bahwa nanti suatu saat apapun yang dia berikan di jalan Allah pasti akan ada pembalasan, hari pembalasan. Pasti nanti dari sesuatu yang dia berikan Allah akan membalasnya di hari kiamah. Wasaddaqa bil husna, dengan penuh keyakinan di saat dia memberikan bahwa akan ada nanti kebaikan untuk dirinya yang Allah akan berikan kepadanya nanti pada hari kiamat. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang seperti ini akan memperoleh fadilah apa? Allah akan memberikan jaminan kehidupannya itu akan dalam kemudahan. Kehidupan di mana? Allah akan jamin kehidupannya baik di dunia dan di akhirat. Ini efek pahala, fadilah bagi mereka yang suka berinfak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan pastikan hidupnya, kata Allah. Bagaimana hidupnya? Hidupnya akan selalu dalam kemudahan, dalam kebaikan, terhindar dari kesulitan. Ternyata orang yang tampil ya menghilangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya. Bahkan jaminannya dalam hadis yang lain, Allah akan menghilangkan kesulitannya di dunia dan bahkan di akhirat. Ini fadilah bagi orang yang tampil memberikan bantuan-bantuan sosial, infak, zakat, ya, sedekah dan lain sebagainya kepada ya, yang kurang mampu. Nah, Quran surah apa barusan? Surah Al-Laili ayat 5-7. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, kata Allah, dan dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya pahala yang baik yaitu surga, sehingga memang dia terdorong nantinya untuk berinfak disebabkan memang hatinya terpaut dengan surga. Dia yakin bahwa dengan infak akan membuat dia nanti mudah untuk masuk surga dan akan ada pembalasan untuknya. Dengan dorongan inilah dia maka berinfak. Maka apa kata Allah? Fadilah untuk orang ini, keutamaan orang ini, kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan ataupun kebahagiaan. Ingin bahagia, bahasa lainnya ini, kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Itu aja kiatnya. Bikin orang lain tersenyum. Bikin orang susah, jadi hilang susahnya. Kita jadikan orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan, sehingga dia terhindar dari kesulitan, dari hidupnya. Orang-orang yang suka membuat orang lain bahagia, dengan bantuan-bantuan yang kita berikan, jaminannya apa? Sekali lagi Allah memberi jaminan kepada kita, Allah akan menjamin kebahagiaan untuk kita. Dan kami akan mudahkan baginya jalan untuk menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Kemudian di dalam ayat yang lain, masih dalam surat yang sama, yaitu surah Al-Lail ayat ke-17-nya sampai ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Apa makna yang terkandung dari ayat ini? Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya. Ini sambungan masih. Sambungan dari bentuk fadilah yang akan Allah berikan nanti kepada mereka orang kaya yang suka berinfak. Tadi kita sudah sebutkan di ayat sebelumnya apa? Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan. Nah, di sambungan ayat ini Allah masih juga menjelaskan fadilah-fadilah lain yang akan diperoleh bagi mereka orang kaya yang bersyukur. Apa itu? Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka. Dan ini terdapat dalam hadis, betul? Terdapat dalam hadis bahwa ternyata sedekah itu akan menjauhkan seseorang dari neraka. Apa kata Rasulullah? Takutlah kalian kepada neraka walaupun kalian hanya bersedekah dengan separuh kurma. Coba, ternyata dengan separuh kurma saja kalau kita berinfak dengan ikhlas, itu pun akan menghijabkan kita nanti di neraka. Apalagi bukan separuh, sekilo, gitu kan? Namun apakah kurma di hadis ini nggak boleh yang lain? Kalau yang lain berarti nggak akan dijauhkan dari neraka. Kalau jenis yang lain tidak. Di sini disebutkan kurma, makanan pokok di saat itu. Nah, sekarang ini bersedekahlah beras misalnya, walaupun satu sa, ya, walaupun satu genggam beras mungkin, ataupun apa, ya, makanan-makanan yang lain. Intinya dengan sedekah yang kita sedekahi, insya Allah sedekah itu akan membuat kita terhijab dari neraka. Nah, dan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Dan akan dijauhkan darinya, apa? Allah akan jauhkan darinya neraka. Kepada orang-orang yang bertakwa tadi, dan tidaklah orang dikatakan orang bertakwa dalam ayat ini, melainkan mereka juga adalah orang yang senang berinfak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran juga surah Ali Imran, betul? Kita sudah sering sampaikan ayat ini. Surah Ali Imran surat keberapa? Surat ketiga, ayat keberapa? Ayat ke-133, betul? Yang mana Allah berfirman, bersegeralah kamu untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya itu, kepada Allah. Dan nanti ketika kamu sudah bertobat, Allah akan memberikan kamu itu surga seluas langit dan bumi. Seluas apa surga? Seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah sediakan surga seluas itu? Mu'iddat lil muttaqin. Allah akan sediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Masih umum. Ayat ini dijelaskan lagi oleh Allah, penjelasannya itu di ayat berikutnya. Orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, ini. Orang bertakwa yang dimaksud di sini adalah diantaranya adalah mereka orang-orang yang senang berinfak, baik di saat lapang maupun sempit. Ini orang bertakwa. Jadi seakan-akan Allah ingin jelaskan kepada kita di antara tipikal-tipikal mereka orang bertakwa adalah senang berinfak. Dan bahasa lainnya, kalau dia belum senang berinfak, maka belum dikatakan orang bertakwa. Belum dikatakan dia orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena masih pelit, masih ucit misalnya, masih bakhil. Dari itu tadi Allah katakan dalam surah Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa. Dia memberi dan dia juga memberi di atas dasar takwa. Nah, ini. Dalam ayat ini juga wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan orang-orang yang berinfak nanti Allah akan jauhkan dia dari neraka, dan juga yang menginfak hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ternyata infak juga dapat membersihkan diri. Membersihkan diri dari dosa. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya. Namun dengan syarat apa? Di sini Allah memberi syarat. Namun di saat dia memberi, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia tidaklah memberi sesuatu infak itu karena ingin mengharapkan balasan, ingin mendapatkan imbalan dari orang yang dia berikan. Dia enggak harapkan itu. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Namun yang dia harapkan di saat dia membantu orang lain apa? Dia cuma mengharap pahala dari Allah. Dia mengharap fadilah yang datang dari Allah. Wala saufa yarda.
dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Orang-orang yang berinfak atas dasar takwa dengan ikhlas kepada Allah tanpa mengharap imbalan dari ataupun balasan dari orang yang dia berikan, maka orang seperti ini Allah akan jamin kehidupan yang penuh kesenangan nanti dan kesenangan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan kesenangan yang sempurna? Surga. Karena kesenangan di dunia nggak sempurna. Walaupun senang tapi nggak sempurna. Namun kesenangan yang sempurna adalah fahuwa fi 'aisyatir radiyah, yaitu kehidupan yang diridhai. Dalam hal ini apa? Surga. Berarti apa yang bisa disimpulkan? Ayat ini memberi keyakinan kepada kita bahwa orang-orang yang berinfak atas dasar takwa dengan rasa ikhlas tanpa ada rasa harap imbalan dari manusia, maka pahala di antara pahala yang akan diperoleh adalah dia akan mendapatkan kejaminan kebahagiaan di dunia. Yang kedua akan dijauhkan dari neraka. Kemudian yang ketiga apa? Dia akan dipastikan akan mendapatkan kesenangan yang sempurna, itu di surga. Ini bahagian daripada fadilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan pastinya banyak lagi fadilah-fadilah yang lain yang bisa kita dapati dari Al-Quran dan juga nantinya dari hadis-hadis Nabi. Namun pada kesempatan ini yang bisa kita bahas terlebih dahulu, mukaddimah pembahasan ini. InsyaAllah kita akan kita coba bahas pembahasan ini dengan membahas hadis-hadis yang telah dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam pembahasannya ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan. Yang sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba yang memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan juga dengan ketakwaan kita itu kita menjadi pribadi-pribadi yang senang berinfak, senang berbagi, yang moga-moga nantinya dengan sikap kita seperti ini Allah akan berikan kita jaminan berupa kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.